Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Julfa Azkia di kelas 12 RPL 6. Dalam video kedua saya, pelajaran PKKP, produk kreatif dan kewirausahaan praktek atau produktif. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja pembahasan materi yang pertama. Pertama ada pengertian aplikasi. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak atau software atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Aplikasi juga dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan. Jadi, secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Di sini juga ada beberapa kriteria yang menandakan suatu aplikasi berkualitas dan bermanfaat bagi penggunanya. Pertama, ada aplikasi dapat memenuhi kebutuhan user. Kedua, aplikasi dapat berjalan di multi-platform. Dan yang ketiga, aplikasi dapat merespon instruksi dengan cepat serta membutuhkan resource, prosesor, memori, storage yang rendah. Di sini juga ada fungsi aplikasi dalam bidang pendidikan dan bidang bisnis. Yang pertama ada fungsi aplikasi di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, aplikasi memiliki fungsi sebagai bahan pengajaran. Misalnya sebuah aplikasi yang berguna untuk penyajian materi yang dilengkapi animasi agar lebih menarik seperti Microsoft PowerPoint, sehingga suasana pengajaran menjadi lebih nyaman dan dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, fungsi aplikasi di bidang bisnis. Dalam bidang bisnis, aplikasi memiliki fungsi untuk membantu menghitung besarnya keuntungan yang diperoleh. Karena dalam beberapa hal, apabila dilakukan secara manual, tentunya akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dibutuhkan suatu aplikasi. Mengenal jenis-jenis aplikasi. Nah, jadi di sini aplikasi dapat dikelompokkan menjadi 6 macam. Yang pertama ada system software, yaitu aplikasi yang dapat mengelola dan mengendalikan proses operasi internal di dalam sistem komputer. Kedua ada real-time software, yaitu aplikasi yang memiliki fungsi untuk mengamati, menganalisa, serta mengendalikan suatu kejadian di dunia nyata dan saat sedang berlangsung. Ketiga ada business software, yaitu aplikasi yang diciptakan dan dikembangkan untuk keperluan bisnis, misalnya untuk mengatur sistem keuangan. Keempat ada engineering, yaitu aplikasi yang diciptakan dan dikembangkan untuk membantu manusia menyelesaikan suatu masalah yang sifatnya non-algoritmik. 5. Web-based software, yaitu aplikasi yang memiliki fungsi sebagai media penghubung antara pengguna dengan internet secara langsung. Dan yang terakhir, keenam, personal computer software, yaitu aplikasi yang digunakan untuk perangkat pengguna resmi dan juga pribadi yang sudah banyak digunakan saat ini. Pembahasan materi yang kedua ada aplikasi berbasis desktop. Desktop application atau aplikasi berbasis desktop merupakan suatu aplikasi atau software milik desktop yang mampu beroperasi tanpa terhubung dengan koneksi internet. Untuk menggunakannya, user harus menginstalnya terlebih dahulu di sistem operasi pada laptop maupun komputer. Aplikasi berbasis desktop dibuat dengan menggunakan 3 bahasa pemrograman, di antaranya 1. Net. Keunggulan dari Net yaitu memungkinkan developer membuat aplikasi Windows based yang di-launch melalui Internet Explorer, sehingga dapat memanfaatkan RIS Windows komponen untuk aplikasi web. Yang kedua ada Java. Keunggulan bahasa Java terdapat pada fitur yang dimilikinya, seperti Java Virtual Machine, Garbage Collection, dan lainnya seperti bersifat multi-platform.
library kelas yang lengkap bergaya C++ dan pengumpulan sampah otomatis. Ketiga ada DLP. Keunggulan bahasa DLP antara lain dapat mengcompile menjadi single executable, memudahkan distribusi dan meminimalisir masalah yang terkait dengan versioning, banyaknya dukungan dari pihak ketiga terhadap VCL atau tools pendukung lainnya seperti dokumentasi. Keunggulan dan kekurangan aplikasi desktop. Yang pertama ada keunggulan. 1. Dapat berjalan dengan independen tanpa perlu menggunakan browser. 2. Tidak perlu koneksi internet karena semua file yang diperlukan untuk menjalankan aplikasinya sudah terinstall sebelumnya. 3. Dapat dengan mudah memodifikasi settingnya. 4. Prosesnya lebih cepat. Kekurangan dari aplikasi desktop. Pertama, apabila akan menjalankan aplikasi harus diinstal terlebih dahulu di komputer. 2. Bermasalah dengan lisensi. Hal ini membutuhkan lisensi yang banyak pada setiap komputer. 3. Aplikasi dapat dibuka di komputer lain jika belum diinstal. Dan yang keempat, biasanya memerlukan hardware dengan spesifikasi yang tinggi. Pembahasan materi yang ketiga ada aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses menggunakan web browser atau penjelajah web melalui jaringan internet atau intranet. Jadi aplikasi berbasis web ini merupakan sebuah aplikasi yang diakses melalui browser dengan menggunakan jaringan sebagai media transmisi. Aplikasi web juga merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang dikodekan dengan bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, CSS, Python, PHP, dan bahasa pemrograman lainnya. Di sini juga ada keunggulan aplikasi berbasis web. 1. Tidak memerlukan sebuah lisensi ketika menggunakan aplikasi berbasis web, dikarenakan lisensi merupakan sebuah tanggung jawab dari penyedia layanan aplikasi. 2. Tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi untuk melakukan dan menggunakan aplikasi web. 3. Dapat dijalankan dimanapun dan kapanpun tanpa harus melakukan instalasi. 4. Dapat digunakan di berbagai jenis sistem operasi. Dan 5. Dapat diakses melalui banyak media seperti komputer, laptop, dan smartphone. Adapun kekurangannya dari aplikasi web, membutuhkan keamanan yang tinggi. Hal ini dikarenakan pada jenis aplikasi berbasis web dijalankan secara terpusat, sehingga apabila sistem server mengalami down, maka sistem aplikasi di sisi klien tidak dapat beroperasi dengan normal, dan dibutuhkan sebuah jaringan atau koneksi internet untuk melakukan atau menggunakan aplikasi ini. Pembahasan materi yang keempat, aplikasi Android. Android adalah software untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci. Pengembangan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Serangkaian aplikasi inti ada Android antara lain klien email, program SMS, kalender, peta, browser, kontak, dan yang lainnya. Di sini ada versi Android. Yang pertama ada Android versi 1.1. Pada 9 Maret 2009, Google merilis Android versi 1.1. Android versi ini dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam alarm, voice search atau pencarian suara, pengiriman pesan dengan email, dan pemberitahuan email. Kedua ada Android versi 1.5. Pada pertengahan Mei 2009, Google kembali merilis telepon seluler dengan menggunakan Android Software Development Kit dengan versi 1.5. Terdapat beberapa pembaruan termasuk juga penambahan beberapa fitur dalam seluler versi ini, yaitu kemampuan merekam dan menonton video dengan modus kamera, mengunggah video ke YouTube, dan gambar ke Picasa langsung dari telepon.
Selanjutnya ada Android versi 1.6. Dirilis pada September dengan menampilkan proses pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya. Penggunaan baterai indikator dan kontrol Apple VPN. Fitur lainnya adalah galeri yang memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang akan dihapus, kamera, camcorder, dan galeri yang diintegrasikan. Selanjutnya, yang terakhir Android versi 2.1. Pada 3 Desember 2009, kembali diluncurkan ponsel Android dengan versi 2.1. Perubahan yang dilakukan adalah pengoptimalan hardware, peningkatan Google Maps, perubahan UI dengan browser baru dan dukungan HTML, daftar kontak yang baru, dukungan flash untuk kamera, digital zoom, dan Bluetooth. Untuk bergerak cepat dalam persaingan perangkat generasi berikut, Google melakukan investasi dengan mengadakan kompetisi aplikasi mobile terbaik. Yang kompetisi ini diadakan selama 2 tahap yang tiap tahapnya dipilih 50 aplikasi terbaik. Oke, pembahasan materi yang terakhir, yang kelima, ada aplikasi Internet of Things. Internet of Things ini lebih sering disebut dengan singkatannya yaitu IoT. IoT ini sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel. IoT adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Di sini ada unsur-unsur IoT. Yang pertama ada kecerdasan buatan. IoT membuat hampir semua mesin yang menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI. Jadi, pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia. Kedua, ada konektivitas. Dalam IoT, ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi, jaringan ini tak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal. Bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem. Selanjutnya ada sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari kita. Selanjutnya ada keterlibatan aktif. Keterlibatan aktif ini yang sering diterapkan teknologi, umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk maupun keterlibatan layanan. Yang terakhir ada perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.